Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanafi dengan NIM 200599001. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang sebuah produk untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi pemasaran yang diampu oleh Bu Susi Evanita. Yang pertama, kita akan membahas tentang karakteristik konsumen. Dan berbicara tentang karakteristik konsumen, si pelaku usaha harus mengetahui bagaimana sikap perilaku dari konsumen tersebut terhadap produk yang dijual. Yang kedua, apa sih peran konsumen dalam sebuah produk? Konsumen tentunya sangat memiliki peran penting dalam kelancaran sebuah usaha, khususnya di bidang produk atau jasa. Lalu yang ketiga, apa saja sih proses pengambilan sebuah keputusan konsumen? Di sini ada beberapa proses pengambilan. Yang pertama itu ada pengenalan kebutuhan. Nah, di sini selaku pelaku usaha, kita harus mengenali atau mengetahui bagaimana sih kebutuhan si konsumen terhadap produk yang kita jual. Lalu yang kedua ada pencarian informasi. Sebelum melakukan pembelian produk, si konsumen harus mengetahui informasi terkait dengan produk yang dibutuhkan. Lalu adanya evaluasi alternatif, di mana pelanggan diminta untuk melakukan evaluasi terhadap produk yang dijual. Yang keempat ada sebuah keputusan pembelian, di mana harus memutuskan apakah produk ini layak dibeli atau tidak terhadap kebutuhan si pelanggan. Yang kelima ada perilaku setelah pembelian. Nah, perilaku setelah pembelian ini di sini pelanggan merasakan puas atau tidaknya terhadap produk yang dibeli. Lalu poin selanjutnya kita akan berbicara tentang faktor-faktor pengambilan keputusan. Nah, yang pertama itu adalah faktor pribadi, di mana dalam sebuah proses pembelian produk atau jasa ini tidak dipengaruhi oleh pihak manapun, akan tetapi dipengaruhi oleh keinginan diri sendiri. Yang kedua faktor budaya, di mana faktor ini sesuai dengan budaya si pelanggan. Yang ketiga faktor sosial, di mana adanya pengaruh baik itu secara langsung maupun tidak langsung dari pembelian produk. Yang keempat adanya psikologis, di mana pelanggan tergerak untuk membeli produk tersebut dengan sendirinya. Lalu berbicara tentang sumber informasi konsumen, yang pertama ada sumber personal, di mana pelanggan mencari tahu bagaimana si produk yang akan dibeli. Yang kedua ada sumber komersial, di mana mengetahui informasi-informasi terkait produk-produk yang urgent atau yang dibutuhkan. Lalu yang ketiga ada sumber publik. Di sini si pelanggan harus melakukan survei atau observasi terhadap jenis produk yang akan dibeli. Lalu berbicara tentang psikologis konsumen, di sini ada motivasi atau dorongan, di mana di sini konsumen untuk membeli sebuah produk itu yang keinginan sendiri atau motivasi dari diri sendiri. Yang kedua ada persepsi, di mana persepsi ini bagaimana sih dampak terhadap pembelian sebuah produk dari produsen kepada konsumen. Lalu yang ketiga ada pengetahuan. Sebelum membeli sebuah produk, konsumen harus mengetahui apakah produk ini dibutuhkan atau tidak, apakah layak atau tidak untuk si konsumen atau pelanggan. Lalu yang terakhir yang perilaku, bagaimana sih si pelanggan mempelajari produk-produk yang akan dibeli sehingga produk yang dibeli tersebut memiliki nilai guna bagi si pelanggan itu sendiri. Mungkin sekian presentasi berkaitan dengan tugas produk saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.